Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kas dan setara kas. Untuk bab kali ini akan saya bagi menjadi dua part, yaitu part 1 dan part 2. Di mana part 1 saya akan membahas mengenai kas kecil dan part 2 saya akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian apa sih kas itu. Secara pengertiannya, kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi setiap saat. Artinya, kas ini bisa digunakan kapan saja untuk melakukan konversi dengan aset lain. Contohnya begini, kas dapat digunakan untuk membeli kendaraan. Kas dapat digunakan untuk membeli peralatan yang awalnya dari kas, lalu dikonversi menjadi kendaraan ataupun ke peralatan. Nah, selain itu, kas juga sangat mudah disembunyikan maupun dipindah tangankan. Sebagai contoh, saya memiliki kas senilai 10.000. Lalu, kas tersebut saya kasih ke Anda. Berarti itu ada kegiatan memindah tangankan kas dari saya ke Anda. Selain itu, disembunyikan. Sebagai contoh, saya menaruh kas di atas meja. Lalu Anda mengambilnya. Anda menyimpannya di suatu tempat yang saya tidak tahu. Berarti kas sangat mudah untuk disembunyikan. Contoh dari kas. Kas ada kas dalam bentuk koin, dalam bentuk uang kertas, dalam bentuk simpanan di bank, dalam bentuk deposito, maupun dalam bentuk money order lainnya seperti wesel, draft bank, giro, maupun cek bank. Demi keamanan perusahaan, biasanya mereka akan menyimpan kas mereka di bank. Karena mereka menganggap kas tersebut akan lebih aman. Bisa sih disimpan dalam berangkas maupun di lemari. Tapi kita tidak tahu kapan adanya bencana alam maupun adanya kebakaran yang dapat merusak nilai dari uang tersebut. Contohnya saja, kalau kita disimpan di lemari, lalu ada kebakaran, uang kertas tersebut pasti juga akan ikut terbakar. Yang itu akan menjadi suatu kerugian bagi kita. Oleh karena itu, akan lebih aman jika kas tersebut disimpan di bank. Selain itu, perusahaan biasanya juga akan memiliki kas yang disimpan oleh kasir perusahaan atau bagian luar keuangan maupun bagian bendahara. Nah, kas ini jumlahnya tidak terlalu besar dan diperuntukkan untuk pengeluaran yang memang cukup relatif kecil. Contohnya, kayak beli bensin, bayar parkir, lalu apa lagi ya, perbaikan bangunan yang kadang jumlahnya tuh relatif cukup kecil, dan jika kita mengambil di bank itu akan lebih menyusahkan. Biasanya di bagian keuangan ini akan membentuk yang namanya kas kecil tadi, yaitu uang tunai yang sengaja disediakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil. Ini namanya adalah kas kecil, atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan nama petty cash. Bukan credit petty ya. Kemudian, dana kas kecil ini akan dikelola oleh kasir
ataupun bagian keuangan ataupun bendahara yang bertanggung jawab terhadap pembayaran tersebut. Untuk pencatatannya ada dua metode, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Untuk metode impres sendiri, jumlah kas kecilnya akan selalu tetap. Jadi, jika tanggal 1 Januari seandainya ada pengisian kas kecil, jumlahnya ada 1 juta, lalu tanggal 15 Januari diisi lagi 1 juta, maka antara tanggal 1 Januari dengan tanggal 15 Januari jumlah kas kecilnya sama, yaitu 1 juta. Kemudian, kas kecil untuk metode impres ini tidak memerlukan pencatatan setiap transaksi, tapi buktinya nanti harus dikumpulkan, baru kalau ada pengisian kemudian dicatat transaksinya. Beda dengan metode impres, khusus untuk metode fluktuasi, jumlah kas ini akan berubah. Sebagai contoh, tanggal 1 Januari ada kas kecil sebesar 1 juta. Nah, di tanggal 15 Januari, saat pengisian kembali, jumlah kas kecilnya belum tentu 1 juta. Tergantung dari berapa jumlah penggunaannya. Lalu nanti ditambah lagi 1 juta. Itu yang membuat berbeda. Kemudian, untuk metode fluktuasi ini, transaksinya dicatat setiap saat. Dan jumlah pengisian kembalinya nanti selalu sama. Makanya untuk metode fluktuasi, nanti bentuknya bisa naik, bisa turun untuk kurvanya. Seperti itu. Tergantung berapa penggunaan yang dipakai. Kalau bingung, kita langsung saja masuk dalam contoh. Dalam contoh ini, ada Petre Mitra Lestari yang membentuk dana kas kecil sebesar 1.500.000, di mana dia akan melakukan pengisian kas kecil pada tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Selama bulan Februari, terdapat beberapa transaksi yang menggunakan kas kecil, yaitu di tanggal 4, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, tanggal 25, dan tanggal 26. Nah, supaya nggak bingung, kita kerjakan satu-satu ya. Untuk transaksi pertama, yaitu tanggal 1 Februari. Kenapa tanggal 1? Karena pada saat itu terjadi pengisian atas kas kecil. Jadi, kita harus mencatat pembentukan kas kecilnya dulu. Nilai kas kecil yang dibentuk adalah 1.500.000. Maka, dalam hal ini, ada kas kecil di debit dan kas berkurang di kredit. Kas kecil senilai 1.500.000. Kemudian, kas yang menjadi kas kecil, berarti kas ada pengurangan sebanyak 1.500.000. Kemudian, di tanggal 4, ada transaksi membeli materai dan perangko. Karena di sini adalah metode impres, maka tidak ada jurnal. Kapan menjurnalnya? Nanti setelah kas kecil tersebut diisi kembali. Sama dengan tanggal 10, saat melakukan pembelian perbaikan kendaraan, juga tidak ada jurnal.
tanggal 12 untuk membeli bahan bakar juga tidak ada jurnal. Perlu diingat ya, semua transaksinya tadi harus dikumpulkan menjadi satu. Baru di tanggal 16 Februari saat terjadi pengisian kas kecil, maka semua transaksi-transaksi tadi harus kita catat. Di tanggal 4 ada pembelian perangko, jadi beban perangko dan materai kita catat di debit. Nilainya 225.000. Setelah itu, beban perbaikan kendaraan juga harus kita catat. Senilai 600.000. Selanjutnya, untuk pembelian bahan bakar, berarti beban pembelian senilai 275.000 pada, nah ini yang harus kita catat sebagai kas, bukan kas kecil loh ya. Kita jumlahkan. Oke. Jadi, semua transaksi-transaksi tadi di tanggal-tanggal antara tanggal 1 dengan tanggal 16, buktinya harus kita kumpulkan, baru saat pengisian kembali, kita catat dengan mengurangi kas. Oke, di tanggal 17. Sama seperti tadi, karena kita pakainya metode Impress, maka tidak ada jurnal. Di tanggal 25, saat melakukan pembelian perlengkapan kantor, juga tidak ada jurnal. Nah, di sini di tanggal 26 Februari ada penambahan kas kecil yang awalnya 1.500.000 menjadi 2 juta. Berarti kan selisihnya ada 500.000 tuh. Jumlah kas kecilnya kan harus 2 juta. Jadi tinggal ditambahkan aja kas kecil pada kas 500.000. Oke. Selanjutnya di tanggal 1 Maret. Beban-beban tadi yang kita gunakan, semua buktinya kita kumpulkan, lalu kas kecilnya diisi kembali. Ada beban perbaikan gedung di tanggal 17 senilai 850. Kemudian ada beban perlengkapan kantor di tanggal 1 Maret. Kita melakukan pencatatan untuk semua transaksi yang terjadi antara 16 Februari hingga 1 Maret. Tadi ada perbaikan gedung di tanggal 17 dan pembelian perlengkapan kantor di tanggal 25. Jadinya beban perbaikan gedung yang tadi nilainya 850, kemudian pembelian perlengkapan kantor
bukan beban loh ya, karena dia masih beli, belum digunakan. Pada kas. Kita total. Oke. Nah, ini tadi untuk metode impres, di mana pencatatan hanya dilakukan saat pengisian kas kecil. Sekarang kita berpindah ke metode fluktuasi. Sama seperti tadi metode impres, kita harus mencatat pembentukan dana kas kecilnya, yaitu kas kecil pada kas senilai 1.500.000. Kemudian di tanggal 4 Februari ada pembelian materai dan perangko. Nah, itu yang harus kita catat. Tapi di sebelah kredit bukan kas, tapi kas kecil. Beban perangko dan materai senilai 225.000 pada kas kecil. Tanggal 10 Februari ada beban perbaikan kendaraan yang kita keluarkan senilai 600.000. Sama jurnalnya, beban perbaikan kendaraan pada kas kecil sebesar 600.000. Tanggal 12 Februari ada pembelian bahan bakar. Jurnalnya, beban bahan bakar pada kas kecil senilai 275.000. Di tanggal 16 Februari, kita melakukan pengisian atas kas kecil. Jumlah kas kecil yang diisi nilainya sama, yaitu 1.500.000. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi di metode impres, kas yang diisi itu jumlahnya sesuai pemakaian, yaitu 1.100.000. Tapi kalau di metode fluktuatif atau fluktuasi, kas yang diisi untuk kas kecil yaitu 1.500.000. Ini yang membedakan. Nanti jumlahnya juga bakalan beda. Oke, kita lanjut dulu ya. Tanggal 17 Februari. Di mana ada membayar beban perbaikan gedung senilai 850. Jurnalnya, beban perbaikan gedung pada kas kecil senilai 850. Di tanggal 25 ada pembelian perlengkapan kantor senilai 450. Jurnalnya, perlengkapan kantor pada kas kecil senilai 450. Di tanggal 26 ada penambahan kas kecil yang awalnya 1.500.000 menjadi 2 juta. Sama seperti tadi, kita mencatat
penambahannya. Nanti di buku besar, jumlah kas kecilnya akan bertambah menjadi 2 juta. Oke, jadi yang kita catat bukan 2 jutanya, tapi selisihnya yaitu 500. Di tanggal 1 Maret, kita melakukan pengisian kembali terhadap kas kecil. Jurnalnya sama, yaitu kas kecil pada kas, nilainya 2 juta, bukan 1.500.000 lagi, tapi 2 juta, karena tadi kan sudah ditambahkan. Oke, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara perbandingan jumlah saldo kalau kita pakai impres dan kalau kita pakai fluktuasi. Awalnya pembentukan kas kecilnya sama-sama 1.500.000. Kemudian digunakan untuk membeli materai dan perangko, reparasi kendaraan, pembelian bahan bakar. Kemudian diisi lagi. Ketika impres, saat pengisian kembali diisi sejumlah yang dikeluarkan, yaitu 1.100.000. Tapi di metode fluktuasi diisi dengan jumlahnya sesuai dengan jumlah kas kecilnya. Lalu ketika ditambahkan dan dilakukan pengisian kembali, jumlahnya sangat terlihat drastis, di mana saldo di impres nanti ketemu 2 juta, sementara saldo di fluktuasi nanti ketemu 3.100.000. Itu yang membedakan ya. Oke. Untuk latihan, kalian boleh cek di draft selanjutnya yang ada di PDF. Itu ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan. Selanjutnya, selisih kas. Selisih kas ini bisa terjadi saat kita melakukan perhitungan. Perhitungan itu yaitu proses cash of name, di mana jumlah kas fisik yang ada di tangan tidak sesuai dengan jumlah kas fisik yang seharusnya ada di buku besar atau yang ada di catatan. Nah, selisihnya ini disebut sebagai selisih kas. Selisih kas bisa dalam bentuk selisih kurang maupun selisih lebih. Selisih kurang jika jumlah fisiknya kurang dari kas yang ada di buku besar. Selisih lebih jika jumlah fisik kas tadi lebih banyak daripada kas yang ada di buku besar. Selisih kas ini bisa terjadi jika ada ketidaktelitian oleh kasir ataupun jika terjadi kecurangan. Ketidaktelitian seperti salah pencatatan dan kecurangan seperti pencurian. Sebagai contoh, pada akhir Oktober, kas yang kecil yang tercatat jumlahnya 11.770.000. Tapi saat dilakukan penghitungan cash out name, jumlahnya sebesar 11.710.000. Kas fisik kurang dari kas di buku besar, berarti ada selisih kurang. Selisih ini yang nantinya harus dicatat. Jurnalnya, selisih kas di debit 60.000 pada kas di kredit 60.000. Contoh lagi, saat akhir November, di mana kas yang ada di buku besar tercatat 16.630.000. Tetapi saat dilakukan cash of name ditemukan jumlahnya 16.680.000. Di sini kita identifikasi kalau kas yang ada di tangan lebih besar daripada kas yang ada di buku besar. Jadi, ada selisih lebih di sini sebesar 50.000. Penjurnalannya yaitu kas di debit 50.000 pada selisih kas 50.000. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di link yang telah disediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.